Pemirsa, dalam masalah teroris tentu saja ketika bikin revisinya kita tidak hanya mikirkan azazi dari para pelaku atau mungkin tersangka yang tidak bersalah. Kita juga harus memikirkan para korban. Di ruangan ini saya bawa 4 korban bom, 1 korban dari bom kedubes Australia, ada 2 orang. 2 orang juga bom Marriott. Yang mau bicara siapa? Korbannya ada di mana? Oh, di situ. Maaf, saya pikir di situ ditaruh. Datanya di sini. Sucipto Ariwibo, siapa? Ya, saya sendiri. Nanda Olivia. Ya. Dwi Welasi. Ya. Tita Aprianti. Ya. Siapa yang juru bicaranya? Silakan. Ya, terima kasih Pak Karni. Apa tanggapannya terhadap revisi undang-undang ini? Ya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karni. Kebanggaan bagi para korban diajak untuk diskusi perihal revisi undang-undang terorisme. Kami sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu sebelum menginjak ke materi undang-undang terorismenya. Kami Yayasan Penyintas Indonesia. Penyintas itu kata lain dari survivor, orang yang kita korban semuanya. Jadi kita berusaha untuk tetap eksis atau hidup untuk ke depan setelah kita mengalami musibah kena korban bom terorisme. Seluruh di Yayasan Penyintas adalah pengurusnya terdiri dari korban semuanya, terdiri dari korban, ada korban Bali, Kuningan, dan Marriott. Plus pembina kita ataupun pembimbing kita, Pak Imam Prasojo, sosiolog UI, dari awal sama beliau, kita bersama-sama. Untuk tujuan kita, atau kita akan selalu mendukung terjalinnya perdamaian di Indonesia, dan kita juga senantiasa mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam melawan aksi-aksi radikal yang dilakukan oleh terorisme. Yang pertama, kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban maupun korban yang terjadi di tragedi bom Sarinah. Yang kedua, kita berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Jokowi melalui keterangan tertulisnya di tanggal 14 hari Kamis 14 Januari 2016 yang menyatakan pemerintah akan menanggung biaya pengobatan bagi korban yang mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan. Kami berharap sekali untuk segera terrealisasinya bantuan ataupun pelaksanaan rehabilitasi terhadap para korban. Karena sampai saat ini masih banyak rekan-rekan kita yang di 14 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu yang terjadi di bom Bali maupun bom Marriott maupun bom Kuningan itu masih mengalami sakit dan perlu untuk pengobatannya. Kayak Mas Didi Arianto yang di Kediri luka bakar 80%, sampai terbaring sampai sekarang dia nggak bisa keluar rumah karena ada luka banyak yang harus dia tanggung. Ada Pak Ketut dari Bali, di dalamnya masih ada Gotir, Golti ya, yang untuk mesionya dari bomnya. Ada Mas Mulyono juga Kuningan yang rahangnya implan semuanya dan harus berobat. Pak Asep polisi juga yang 3-4 bulan sekali harus operasi untuk saluran pernapasannya.
Oke, itu mungkin sedikit cerita dari kami dan kami terus untuk berkegiatan, berkampanye juga perdamaian di sekolahan-sekolahan. Kemarin kita juga lakuin kegiatan untuk aksi-aksi perdamaian di Klaten, di Solo, di Tangerang, di Malang, di Lamongan juga kita, di Bima. Kita ke pesantren, ke sekolahan-sekolahan untuk ikut serta bersama para pelaku, bersama-sama mensosialisasikan adanya hal-hal perdamaian. Dan untuk ini Pak Karni, perihal undang-undang terorisme, saya berterima kasih sekali kepada Bapak semuanya yang peduli sekali terhadap anti gerakan-gerakan radikalisme. Cuma dari sisi kami berharap sesuai dengan keinginan seluruh korban bahwasanya kita senantiasa berupaya untuk sesuatu hal yang baik, yang selalu mencerminkan perdamaian, bahwasanya jangan balas kekerasan dengan kekerasan. Jadi tagline itu saya pikir bisa mencerminkan revisi dari undang-undang terorisme. Jadi kita terus berupaya agar senantiasa menciptakan perdamaian. Mungkin Bapak-Bapak lebih ahlinya ada tadi di sisi untuk penindakan, saya pikir banyak sekali aparat dan HAM segala macam. Untuk pencegahan kami juga ingin ikut serta dalam upaya untuk tadi istilahnya deradikalisasi. Tapi ada yang bilang deradikalisasi, kalau kita bikin acara deradikalisasi, siapa mau dibilang orang itu radikal? Pasti dia nggak mau. Gitu. Saya pikir yang kita lakuin mungkin sudah benar bahwasanya kita berkampanye melakukan sesuatu hal-hal perdamaian, mensosialisasikan yang kita rasakan, dan pelaku juga kita bersama Mas Ali Fauzi keliling ke sekolahan-sekolahan. Jadi korban bersama Mas Ali Fauzi, bersama juga ada LSM juga yang memfasilitasi kita, Aida gitu, keliling ke sekolah-sekolahan, kita bersosialisasi bersama-sama. Kita coba, kita nggak bisa, ada orang bilang deradikalisasi tapi kita agak kurang pas. Karena siapa yang mau dijadikan orang ditunjuk sebagai radikal, orang ini radikal gitu, orang ini maling, atau kita enggak. Jadi kita coba berupaya mulai dari sekolah-sekolah kita tumbuhkan untuk rasa-rasa perdamaian. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Pak Karni. Jadi hal-hal teknis untuk pendidikan segala macam kita mungkin tidak bukan ranah kita, tapi untuk kampanye segala macam saya pikir revisi undang-undang terorisme bisa lebih istilah kita lebih cinta damai sesama kita. Tadi Pak Asad B juga bilang korban juga pelaku juga korban. Tadi Pak Karni juga bilang ada kalanya korban pelaku itu juga korban juga karena korban sesat segala macam. Tapi dari kita pesannya coba kita bikin imun pencegahan. Jadi kalau orang semua nggak mau sakit, kita pasti minum suplemen, minum vitamin supaya nggak sakit. Jadi sebelum sakit kita ada pencegahan. Pencegahan itu yang penting sebenarnya daripada revisi undang-undang. Menurut saya. Pak Karni sekali lagi terima kasih. Baik, pemirsa, dalam sistem criminal justice system ada pendekatan yang disebut retroaktif. Karena itu kami menghadirkan korban malam ini di ALC. Dan selanjutnya saya minta Al-Qaedar. Ya, terima kasih.
Iya, Al-Qaeda. agak mirip-mirip memang antara Al-Qaeda dengan Al-Qaidar. Sebagai antropolog saya hanya ingin mengungkapkan hal-hal yang mikro saja, yaitu misalnya ketika Ustadz Haris, teman saya itu yang ditangkap oleh polisi, oleh Densus 88, hanya dalam hitungan beberapa jam dia sudah bisa memberikan banyak informasi tentang keterlibatan siapa saja di dalam jaringan ketika adanya pelatihan yang di Bukit Jalin di Aceh. Nah dari situ saya melihat juga banyak tersangka-tersangka teroris lainnya yang sudah ditangkap dan kemudian memberikan banyak informasi juga kepada polisi. Artinya dalam spirit untuk mengadakan revisi undang-undang anti teror ini, saya melihat bahwa waktu 7 hari untuk mengintegrasi seorang teroris itu terlalu lama sebenarnya. Hanya dalam beberapa jam mereka itu kan teroris ini kan orang-orang jujur semuanya kan, orang-orang baik sebenarnya. Hanya saja secara ideologis mereka punya persepsi yang lain dan bagaimana secara metodologis mereka punya cara yang lain untuk mengubah situasi negara ini. Jadi menurut saya sih permintaan misalnya waktu diperlebar lagi, diperpanjang lagi sampai sebulan, mungkin itu akan tidak berhubungan dengan kasus terorisme, itu mungkin berhubungan dengan masalah finansial saya kira. Tidak berhubungan dengan masalah penyidikan. Terus yang kedua, Maksud Anda kalau diperpanjang anggarannya akan lebih banyak? iya, anggarannya mungkin akan lebih banyak ya. Tapi kalau dari perspektif pelakunya sendiri, saya melihat bahwa waktu 7 hari itu sudah terlalu lama. Jadi hanya dalam 1-2 hari saja sebenarnya itu semua tokoh-tokoh dan jaringan yang terlibat di dalamnya itu sudah bisa diungkap. Apa segampang itu? Iya, memang ada beberapa ya yang kemudian tidak mengakui, misalnya seperti yang nggak ngakuin, saya tahu ada juga yang hampir membunuh polisi yang periksa dia. Iya, termasuk Komandan Densus sendiri Surya Dharma. Itu dari sarung bisa pistol keluar bergulat dan iya. Walaupun tidak pernah diungkapkan di media. Iya, betul. Memang ada beberapa hal, beberapa orang lah yang memang sangat radikal ya. Tapi rata-rata di antara mereka itu lebih kepada orang yang submisif sebenarnya kalau sudah ditangkap oleh polisi. Jadi tingkat perlawanannya itu boleh dikatakan hanya 10% saja kalau ada. Kemudian dari banyak tokoh-tokoh teroris juga yang sering tertangkap itu, yang kemudian berusaha untuk berbohong pun itu paling 1-2 orang atau 1-2% saja dari jumlah keseluruhan teroris. Pernah nggak Anda mewawancarai atau apa dengan Densus atau Satgas anti bom, apa yang mereka alami? Iya, pernah juga. Apa seperti itu gambarannya yang Anda dapat? Ya, kelihatannya dari beberapa kali mereka menangani dan menangkap banyak tokoh-tokoh teroris tidak begitu sulit. Artinya seperti yang dikatakan oleh Ashraf bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini sebenarnya sudah cukup, nggak perlu lagi ditambah-tambah. Nah, begitu. kalau itu mungkin. Tapi kemudian kalau tersangka dengan gampang mengaku, baru dengar saya. Ya tidak semua juga ya, tidak semua. Tidak semuanya juga. Dalam pengertian bahwa banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa berbohong pun itu tidak perlu lagi. Karena banyak sekali alat bukti yang sudah dihimpun dan ditemukan oleh polisi. Jadi nggak ada bagi niat bagi mereka untuk apa? Begini ya, ketika Nurdin Top dikejar, itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sebenarnya kaki tangannya udah pada ketangkap. Ya. Gak mau mereka menunjukkan di mana Nurdin. Beberapa di antara mereka menunjukkan, cuman Nurdin Topnya saja tidak lagi berada di lokasi tersebut. Artinya teroris-teroris tertentu itu menyatakan bahwa kalau ada temannya yang sudah tertangkap,
berarti dia sudah tidak merasa nyaman lagi untuk berada di satu poin atau titik tertentu. Soal itu benar. Tapi di mana kemungkinan pun mereka tutup mulut. Bagaimanapun manusia kan lari ke komunitasnya. Komunitas mana yang kemungkinan itu mereka nggak kasih. Tapi kalau untuk kasus penyidikan sejauh yang saya lihat dan yang saya ikuti, termasuk juga sampai ke pengadilan, biasanya mereka cenderung lebih kooperatif, lebih terbuka dan lebih jujur. Di pengadilan. Hanya saja dalam masalah yang sifatnya deradikalisasi. Karena program deradikalisasi yang dirumuskan oleh pemerintah itu kelihatannya adalah program bagaimana membuat tokoh-tokoh teroris ini menjadi pengkhianat atau berkhianat terhadap komunitas mereka sendiri, terhadap agama sendiri. Ini yang sebenarnya sebuah program yang utopis, yang nggak mungkin bisa diwujudkan, yang nggak mungkin bisa terjadi. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian memanipulasi program deradikalisasi tersebut. Seperti misalnya mereka diuji dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kuesioner, dan kemudian mereka bisa memanipulasi jawaban-jawaban tertentu, dan kemudian mereka diberikan asesmen atau nilai bahwa mereka sudah tidak radikal lagi. Tapi begitu dilepas, tidak lagi di penjara, mereka langsung berangkat ke Suriah. Nah, saya kira dari gambaran situasi ini, itu jelas memperlihatkan bahwa program deradikalisasi gagal. Dan di sini perlu ada evaluasi kembali. Mungkin dari segi istilah pun ya, secara akademik kita juga harus kritis terhadap istilah deradikalisasi ini sendiri. Lawan kata dari radikal sebenarnya moderat. Jadi program yang tepat sebenarnya adalah moderasi seperti yang dilaksanakan oleh Singapura. Jadi moderation in Islam lah misalnya. Jadi itu adalah program yang lebih tepat daripada membuat orang dari radikal menjadi tidak radikal, dari radikal menjadi deradikal. Jadi saya kira ini adalah sebuah kerangka pikir yang sesat ya, yang salah begitu, dan itu harus diubah dan itu harus diganti sama sekali karena program seperti itu juga tidak akan mungkin bisa berhasil, apalagi memasukkan kemudian dan terutama untuk masalah revisi undang-undang anti teror ini, memasukkan poin-poin tentang deradikalisasi yang terlalu muluk-muluk juga. Itu juga tidak masuk di akal. Seperti misalnya memasukkan bahan-bahan ataupun materi-materi tentang Pancasila, tentang nasionalisme. Karena sudah pasti mereka sampai kapanpun tidak akan bisa menerima Pancasila. Dan sampai kapanpun mereka juga tidak bisa menjadi menasionalis. Karena mereka sudah memiliki pilihan ideologi mereka sendiri. Ya, tapi itu tergantung ya. Ali Imron, Abu Tolut, Umar Pateh, itu program reradikalisasi tercapai. Tapi untuk beberapa oknum yang lain, ya malah Afif sendiri, itu kan bekas dari Aceh. Ya. Kemudian yang di Suriah. Bahrun Naim, Bahrum Shah itu dari Solo pernah dihukum, itu ya katakanlah gagal gitu. Ya. Tapi yang berhasil juga ada. Bahkan kalau semuanya harus kita hukum mati, kita nggak punya Ali Imron, Pak Asad B. Artinya mereka udah meninggal duluan, nggak ada yang bantu polisi juga. Sedikit Pak, ini saya kira fokus kita kan tadi bicara mengenai perpanjangan masa penangkapan itu ya. Saya kira begini Pak, tolong kalau beliau ini kan peneliti, saya kira kesimpulan penelitian itu sampel itu harus representatif. Kalau hanya sampelnya satu orang dalam hitungan jam ngaku, terus menyimpulkan semua teroris itu cukup berapa jam saja sudah selesai, itu kesimpulan yang konyol Pak itu. Mengapa Nasir Abbas sampai sekarang dipakai? Itu Pak, sejak awal penangkapan DI itu Pak, tidak satu pun bahkan mau bicara. Lihat Abu Bakar Basir, sampai di pengadilan tidak mau bicara Pak, tidak mau diadili dengan hukum kafir.
Jadi saya kira keliru, jangan dikira bahwa ini penangkapan, tidak usah keliru besar Pak. Itu terbalik. Itu kalau mau diteliti kan 1.000 lebih sudah ditangkap. Coba tolong diteliti yang agak representatif itu di situ. Itu saya kira kalau Bapak bicara begitu terorisnya bisa marah itu. Baik. Dia enggak. Kenapa? Benteng. Dikit boleh nggak? Boleh ya Pak? Jadi justru begini Pak Ansat, tadi Bapak nggak setuju, tapi juga Bapak mengatakan kayak contoh Abu Bakar Basir tidak mau bicara sampai ke pengadilan. Artinya makin relevan untuk mengatakan penangkapan 7 hari ini di Undang-Undang Terorisme, dibikin 1 bulan atau 1 tahun pun, kalau dia tidak mau bicara jadi tidak relevan juga. Ini banyak pertimbangan Pak. Pertama contoh lihat, Ali Imran itu ditangkap di mana? Di salah satu pulau terpencil di Kalitim, Pulau Berokang namanya kalau Anda masih ingat. Normal saja dari Jakarta menuju Pulau Berokang itu 1 minggu nggak sampai Pak, belum baliknya. Jadi kalau penangkapan 7 hari harus dilepas di tengah laut itu. Itu salah satu sebagai contoh ya. Kondisi kemudian Pak ya, tiap penangkap teroris jaringan Pak. Itu anak-anak itu ngecek, perlu manggil Nasir Abbas, perlu minta Ali Imran, perlu yang lain, perlu ke Solo, perlu ke Makassar, ke Bima, perlu ke Kuala Lumpur, perlu ke Singapura. Ini perlu waktu Pak, tidak mudah. Kalau tidak Pak, risikonya pemeriksaan itu hanya menampilkan bukti-bukti yang tipis, yang pasti disembunyikan. Seperti Afif, seperti si sekarang Bahru Naim yang dihebohkan. Itu dulu kan karena dianggap perannya hanya ditemukan peluru di situ, tidak signifikan. Ternyata jadi jagoan sekarang. Jadi dibutuhkan waktu yang lama. Terima kasih. Minta Pak Irawan. Terima kasih Bang Karni. Ya. Saya izin sedikit meluruskan dari sahabat saya dari Kontras berkaitan dengan head speed ya. Jadi itu sebetulnya untuk ke dalam Mas. Jadi untuk ke anggota kita memberikan pemahaman lagi bahwa ini loh ada ujaran kebencian yang memang bisa menimbulkan potensi konflik. Jadi kita ingatkan kembali ke mereka. Yang kedua, tadi saya menarik Bung Ketua Kontras menyampaikan bahwa ada polisi yang tidak bisa menjawab dalam satu acara Pak? Tadi tidak bisa menjawab acara apa. Saya bisa diberitahu siapa polisinya di mana. Karena kita tadi bicara ada yang tidak menjawab, tidak bisa menjawab itu. Oh bukan, saya tanya ke Pak Badrudin waktu dalam satu kesempatan ada FGD gitu ya, diskusi soal pasal 19 di Perkap tentang manajemen penanganan terorisme. Jadi nanya ke Pak Badrudin. Tanya ke Pak Badrudin, waktu itu Pak Badrudin belum jadi Kapolri. Nah saya tanya pasal 19 itu diterapkan atau tidak penegakan hukum jika ada orang dalam operasi terorisme itu yang meninggal, yang diduga sebagai teroris. Pak Badrudin bilang ada penegakan hukumnya. Tetapi kita tidak lihat keterbukaan proses itu, yang hasilnya seperti apa. Karena saya menemukan fakta-fakta kasus di mana tidak ada koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Bisa dia Densus, karena kalau menurut Perkap, operasi kan dilakukan bersama-sama antara Densus dengan polisi di tempat tersebut. Menurut Perkapnya seperti itu. Nah, ada kasus di Cawang misalnya, ada orang tidak diketahui namanya, ditembak dalam operasi terorisme, pemberantasan terorisme, tidak diambil oleh keluarganya, lalu dikubur sebagai anonim. Tidak diketahui namanya. Pertanyaan publik kan gampang buat saya. Kalau Anda tidak tahu namanya, lalu kenapa ditembak? Misalnya kayak gitu, ya kan? Yang kedua tadi yang kasus di Lampung, kasus di dekat Solo dan lain-lain. Ada lagi kasus-kasus yang pasca diperiksa oleh polisi, orang itu malah tidak mau bicara. Ada apa ini kok sampai tidak mau bicara? Nah proses-proses seperti ini, persoalannya adalah koreksi terhadap negara, koreksi terhadap aparat negara, itu selalu tidak terjadi. Jadi selalu yang dikembangkan, dihembuskan ini atas nama kepentingan bangsa, kepentingan orang yang lebih banyak. Menurut saya itu kita sudah cukup kita lah. Udah habis. Tambah lagi masih ada, Anda mau baik. nambahin apa? Masih ada Pak Karni. Jadi sebetulnya kita sepakat di acara ini bagaimana teroris tidak ada di Republik Indonesia, sebetulnya begitu kan, tidak beraksi kembali. Yang ingin saya sampaikan bahwa kami meminta perluasan itu dalam undang-undang teroris nanti Pak.
itu di masalah doktrin radikal itu belum bisa dikenakan pidana. Kemudian cuci otak. Kemudian juga bayat. Ada salah satu ustadz di Jawa Barat, itu santrinya dari kecil Pak, sudah diajarkan bagaimana cara memotong kepala boneka Pak. Ada Pak, tidak bisa apa-apa tapi. Nah itu kita minta itu Pak gitu. Termasuk juga yang lainnya seperti ceramah yang bersifat provokatif. Masjid aja beda-beda Pak. Saya di Mabes Polri sholat, di sebelah sana ada masjid lain-lain Pak. Ada yang provokatif. Nah itu maksud saya yang diinginkan oleh pihak kepolisian, yaitu upaya pra sebelum melakukan tindak pidana teroris agar bisa dikategorikan termasuk tindak pidana teroris. Itu Pak Karni, terima kasih. Yang menarik tadi dari korban sendiri tidak ingin lagi kekerasan kita balas dengan kekerasan. Itu sama dengan ucapan seorang negarawan besar. Kalau nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, maka kita semua akan buta, kata Mahatma Gandhi. Habis ini 2 profesor yang belum kebagian, Profesor Natabaya, Profesor Andi Hamzah. Belum Pak, nanti setelah ini. Kita akan membahasnya juga, termasuk kalau seorang dihinakan, dipermalukan, kemudian dia tidak mendapatkan hak untuk pendidikan yang layak. Dan kemudian juga hak mereka mungkin dirampas. Artinya ketimpangannya begitu berat. Natural manusia itu akan cenderung jadi terorisme. Kata Shirin Ebadi, aktivis HAM di Iran. Kita rehat sejenak.